Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadhana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhuhul qinadim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilaya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'd. Hadirin hadirat pemirsa dimanapun berada, khususnya para remaja yang dirahmati Allah dan yang berbahagia, bifadlillah bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wausi hadha zaman radhiyallahu an. Karena pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Untuk itu saya mengajak terutama diri pribadi untuk lebih giat dan lebih meningkatkan amal-amal ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Dan mari kita sejenak bermuhasabah tentang kondisi hati kita, bagaimanakah keadaannya. Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya, innal fil jasadi lamudghatan, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadi kulluhu, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadi kulluhu, apabila segumpal daging itu rusak atau kotor, maka rusaklah seluruh jasad. Illa wahiyal qalbu, ketahuilah yaitu hati, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga menggambarkan bahwa hati ibarat kaca cermin. Jika sebuah cermin itu kotor, tertutup debu, pasti tidak bisa dibuat untuk bercermin ataupun melihat dengan jelas. Begitu pula dengan kondisi hati kita. Jika diibaratkan sebuah rumah tempat tinggal, sudah barang tentu setiap hari, setiap saat, pasti kita jaga kebersihannya. Dan di dalam kitab Kifayatul Atqiya disebutkan, tasqiyatun nafsi anir rodaili wajibah.
membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Nafsu adalah wajib hukumnya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, seringkali kita melihat, mendengar, bahkan mengalami bahwa akal pikiran kita mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan, mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Akan tetapi di dalam prakteknya seringkali sebaliknya, yang baik kita tinggalkan, yang buruk kita kerjakan, yang diperintah dilanggar, yang dilarang dikerjakan, yang menguntungkan dihindari, dan yang merugikan dan yang haram dikejar-kejar, yang benar tidak diikuti dan yang batal dipergauli. Bahkan mungkin jika ditanya apakah perbuatan mencuri, menipu, korupsi, menyakiti orang lain itu perbuatan yang baik, pasti semua menjawab itu perbuatan tercela atau terkecam. Hal ini dikarenakan hati kita masih dipenuhi oleh kotoran-kotoran atau masih dikuasai oleh nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan atau nafsu syaitan. Para hadirin hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah, meskipun begitu kuat, begitu hebatnya pengaruh dari nafsu yang mengajak kita kepada keburukan, akan tetapi jika kita mau bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita diberikan jalan dan kemudahan. Di antaranya di dalam kitab Sa'adatud Daraini halaman 511 disebutkan, segala sesuatu ada alat servis pencuci, pembersih atau pembasuh. Adapun pencuci pembersih hati dari kotoran-kotoran nafsu, noda-noda dan dosa, yaitu dengan memperbanyak sholawat kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, sekali lagi saya mengajak pada kesempatan bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersungguh-sungguh dan meningkatkan amal ibadah kita, dan juga mari kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sholawat apa saja, terutama sholawat wahidiyah yang ditaklif khusus oleh Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Qaddasallahu sirah radhiyallahu an, yang berfaedah menjernihkan hati, menenteramkan batin,
kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin membaca kalimat nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, dibaca diulang-ulang kapanpun dan dimanapun kita berada. Fa insyaallah segala kesulitan, kesusahan kita akan diberikan kemudahan, dan segala hajat kebutuhan kita akan terpenuhi. Ya, mudah-mudahan kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Segala kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kekhilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa usihada sama radiyallahu anhu barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.